Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome di Wonder Home Podcast, The Spring of Literacy. Kita malam ini kedatangan seorang direktur eksekutif. Baru-baru ini ada nama sebuah asosiasi dosen yang bergerak di ekonomi syariah, namanya ADESI ya. Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah baru saja melakukan kongres atau muktamar namanya? Munas ya. Dan baru saja terbentuk kepengurusannya, dan yang menjadi direktur eksekutif dari Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah itu adalah Mas Satria Utama, yang kebetulan adalah juga dosen di Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Gimana Mas Satria kabarnya? Ya, baik. Matur nuwun Pak Viva. Suatu kesempatan yang cukup berharga ya buat saya untuk bisa datang ke sini gitu. Ya kebetulan ya salah satu mimpi lah. Jadi gini ya Satri, mungkin kita nanti agak rutin. Ini temanya agak tema kekinian, sedikit agak berat, tapi mudah-mudahan kita membawakan. Saya juga sambil mencari ilmu ini, mencari ilmu gitu. Kita akan ngobrolin tentang uang, Nah, baru-baru ini kan ini Mas Satria ya, mungkin sehari atau 2 hari ini kita dihebohkan dengan satu berita tentang seorang mahasiswa di Semarang, tiap hari selfie, terus kemudian memasang atau menawarkan selfie-nya itu di sebuah situs situs OpenSea apa gitu namanya ya. Nah ini bisa dilihat, ini beritanya seperti NFT. Ini nih, jual foto selfie-nya selama 4 tahun, NFT Ghazali Everyday raup 13 miliar. Itu kan nggak kebayang itu sebelumnya. Nah, zaman kita itu semacam ini. Zaman kita betul. Yang akan datang, transaksi-transaksi yang tidak terbayangkan sebelumnya itu akan terjadi. Nah, kalau kayak gini nih Mas Satria ya, NFT atau non-fungible token yang dijual oleh Ghazali Everyday di OpenSea itu bayarnya pakai apa Mas Satria kira-kira ya? Kalau media pembayaran yang mungkin bisa diterima sekarang mungkin ya menggunakan cryptocurrency gitu. Karena keuangan kripto ya. Pada dasarnya kan NFT ini kan sebagai salah satu bentuk tahapan di mana digitalisasi itu yang terjadi sekarang bukan cuman caranya, misalkan kayak kita mau beli makanan, kita pesan menggunakan ojek online. Itu kan cara mesennya yang digitalize gitu kan. Tapi makanannya kan tetap makanan konvensional gitu kan. Yang bisa kita makan, kita nggak mungkin bisa makan kripto atau apa gitu. Pada tahapan ini NFT ini masuk pada tahapan things-nya yang digitalize. Jadi objeknya yang digitalisasi ya. Begitu juga kripto sendiri itu kan tahapan di mana yang digitalize itu adalah uangnya, bukan hanya sebatas cara transaksinya yang mungkin di masa pandemi yang sekarang ini mungkin hampir semua orang mungkin sudah mulai punya experience bertransaksi secara digital. Tapi itu kan just transaksinya, hanya cashless-nya aja gitu. Bukan menggunakan mata uangnya. Oke. Nanti kita eksplor soal itu. Tapi sebelum kita ngomongin soal dunia kripto, dunia digital currency ataupun digital object yang jadi NFT tadi itu. Sebenarnya kalau ngomong soal uang atau mode of transaction, moda transaksi itu kapan transaksi itu menggunakan peralatan alat tukar lah kira-kira begitu. Gimana perjalanan uang itu sebenarnya? Jadi pada dasarnya kan
manusia itu kan sebagai makhluk sosial itu kan perlu memenuhi kebutuhan hidupnya, gitu. Sehingga ketika kebutuhan hidupnya itu tidak dia miliki tapi dimiliki oleh orang lain, maka kan dia perlu terjadi yang namanya pertukaran, gitu. Nah, disitulah makanya definisi ekonomi itu kan bagaimana manusia as a human memenuhi kebutuhan hidupnya, gitu. Sehingga kalau kita tarik tukar menukar atau menggunakan alat tukar ini ya secara histori ya dari adanya manusia itu sendiri, gitu. Kalau kita pernah dengar ada histori Qabil dan Habil, gitu kan, di mana si salah satunya adalah petani, salah satunya adalah peternak. Itu kan kan nggak mungkin si peternak ini akan makan ternak terus daging terus gitu kan. Pasti akan ada pertukaran di sana, gitu. Sehingga pada awalnya memang yang terjadi adalah era barter itu sendiri, gitu. Tapi karena masing-masing individu yang bertransaksi itu punya kebutuhan yang berbeda-beda, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, sehingga ya ekonomi ini akan mentok, gitu, ketika just hanya melakukan barter, gitu kan. Nggak mungkin saya harus kalau saya punya beras nih, saya petani, Pak Sipa peternak, gitu. Nggak mungkin saya selalu jual beras, selalu nukerin beras saya dengan ternak yang dengan Pak Sipa, ternak gitu. terus menerus, padahal dengan domba, gitu. Padahal saya juga sometimes butuh ayam, butuh juga produk-produk yang lain, gitu. Ayam butuh baju, butuh sendal, butuh macam-macam lah ya, gitu. Ketika saya butuh domba, belum tentu pihak lain itu butuh beras saya juga, gitu kan. Sehingga nggak ketemu kebutuhan dari kedua belah pihak hanya kedua belah pihak ini membutuhkan pihak-pihak yang lain juga untuk saling berbarter tadi, betul. Itu. Dan sehingga ibaratnya istilahnya kalau dalam istilah bisnis ya nggak deal, tidak terjadi deal di sana, gitu. Sehingga dalam perkembangannya maka akhirnya ya namanya manusia ya, akhirnya muncullah pemikiran-pemikiran, muncullah inovasi-inovasi, akhirnya membutuhkan yang namanya medium, suatu benda yang itu mungkin bisa diterima oleh kedua belah pihak menjadi perantara pertukarannya, gitu. Sehingga pada awalnya banyak benda-benda yang mungkin dianggap berharga oleh masyarakat pada umumnya di komunitas tersebut, gitu, disepakati sebagai sebuah komunitas berharga oleh masyarakat situ, berharga, sehingga itu bisa menjadi medium antara kebutuhan transaksi keduanya. Sehingga walaupun saya nggak butuh beras, cukup kamu kasih benda ini, maka agak deketin gitu. Maka si ini tadi benda itu kita bisa gunakan untuk menukarkan dengan benda yang lain juga, gitu. Seperti itu. Dan intinya definisi uang itu sendiri, even itu pada masa barter, bahkan sampai kalau menurut saya sampai sekarang pun, sampai ke era digitalisasi mata uang pun, definisinya tidak berubah. Gitu. Kebetulan saya ngampunya ekonomi moneter, gitu. Jadi kan cukup ya mengamati dinamika ini. Jadi definisi uang itu kan sebenarnya simpel. Jadi suatu benda atau sesuatu lah yang itu diterima untuk menjadi alat tukar. Sebagai alat tukar. Diterima oleh masyarakat untuk sebagai media perantara alat tukar, dan itu diterima oleh masyarakat. Nah, diterima oleh masyarakatnya ini yang juga berkembang, gitu. Jadi kalau zaman dulu, misalkan yang punya otoritas untuk menerima adalah ya pada masa-masa kerajaan, gitu kan. Berarti kan raja menentukan ini yang diterima, ini gitu, komoditas ini yang gitu. dipakai. Nah, sehingga itu yang akan digunakan. Artinya dalam perkembangan tadi apa yang bisa diterima oleh masyarakat tadi itu juga kira-kira begini, apa yang bisa diterima oleh masyarakat itu satu komoditas yang
kira disepakati dan bisa menjawab persoalan pada saat itu. Ya, Barter misalnya, ada persoalan kalau kita nggak tuker-tukeran ya, barang, kita nggak ya, punya ya. nggak punya apa yang kita butuhkan kan gitu kira-kira. Nggak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidupnya itu bisa dipenuhi dengan barter. Ya, Tapi lama-kelamaan kebutuhan hidup kan makin beragam, bisa, gitu. nggak hanya satu macam Ya. gitu. Nah, perlu komoditas yang disepakati bersama sebagai alat tukar tadi itu, gitu ya. Sehingga ada pada satu masa alat tukarnya itu cenderung agak hal-hal yang sifatnya mistis, misalkan. Oh ya, apa yang dalam sejarah pernah dipakai sebagai alat tukar itu? Taring binatang buas. Sih. Tapi sebenarnya basic filosofinya tetap sama, yaitu sebagai karena itu menjadi suatu hal yang akhirnya orang akan tunduk dengan barang itu karena ada unsur mistisnya tadi. Gitu. Itu sehingga bisa diterima oleh masyarakat gitu kan. Itu yang pernah ada ke hal-hal seperti itu, tapi mungkin tidak terlalu populer. Tapi yang populer adalah ya dia menentukan satu barang tertentu. Nah, tapi karena suatu barang tertentu itu kadang di satu komunitas itu menyukai barang tersebut, tapi ketika akan ada ekspor ke komunitas yang lain, barang tersebut tidak disukai gitu. Tidak disukai. So that's tidak mampu menjadi mata uang dalam lingkup yang lebih luas. Gitu. Sehingga akhirnya berevolusi lagi dan akhirnya ditemukanlah yang namanya yaitu tadi emas. Dibuatlah dari suatu hal yang berharga menurut manusia, dari logam mulia, dan itu dijadikan sebagai mata uang. Sebagai mata uang. Ya karena itu tadi ya, kan misalnya di satu komunitas yang dianggap berharga itu taring harimau lah misalnya. Tapi taring harimau kan nyarinya juga susah. Susah. Dan ditakuti gitu. Dan ditakuti gitu. Di komunitas yang lain itu nggak berharga nggak nyambung lah dalam konteks komunikasi, nggak bisa terjadi deal gitu ya. Terus akhirnya kayak daun tembakau gitu dulu juga. Daun tembakau juga pernah. Atau saya juga pernah dengar rempah-rempah dari Indonesia, dari Asia Tenggara, dari India, dari Afrika Barat itu diekspor ke Eropa, itu menjadi currency juga di sana gitu. Pernah bisa menjadi medium of exchange-nya. Medium exchange-nya juga gitu, menjadi alat tukarnya juga. Nah, tapi kemudian manusia yang kan juga harus disepakati oleh pihak yang akan kita ajak transaksi itu. Apa medium yang kita sepakati sebagai hal berharga, dan akhirnya ketemu emas ya logam mulia tadi gitu. Karena kalau historinya, mungkin kalau kita tarik historinya lebih lanjut, kenapa orang itu suka emas, mungkin saya juga bingung gitu. Karena ada satu film yang menarik, The Philosopher itu. The Philosopher, yang film Hollywood, syutingnya di Prambanan kalau nggak salah. Ada Cinta Laura dan beberapa artis Hollywood. Oke. Dunia akan diprediksikan akan kiamat gitu kan. Sehingga ada satu bunker itu hanya boleh mengajak beberapa orang gitu. Salah satu yang diajak adalah ya orang kaya. Selain di sana ada tukang bangunan, ada macam-macam lah, ada guru, ada orang kaya. Orang kaya ini yang dia bawa itu bukan uang, dia boleh bawa bekal gitu kan. Yang dibawa apa? Yang dibawa emas. Kenapa? Alasannya uang ini nanti kalau kita kiamat, kita bangun nih, kita bersepuluh ini, maka uang ini nggak akan berharga lagi kan kalau kita nggak sepakat menggunakan uang ini gitu. Tapi emas ini itu tetap kalian pasti tetap akan suka dengan itu, sehingga ini yang akan menjadi medium alat tukar di awal gitu. Ketika mereka selamat dari kiamat tersebut gitu. Yang menarik itu di bunker itu ya, karena sampai kapanpun emas itu masih dianggap sebagai barang yang disepakati sebagai barang yang berharga gitu. Sampai detik ini emas itu sendiri sebagai instrumen moneter itu tetap berlaku.
sampai saat ini. Hmm. Tapi emas sebagai alat tukar mungkin tidak Tidak. tidak digunakan lagi, tapi emas sebagai salah satu instrumen moneter itu tetap diakui gitu. Jadi kita bisa misalkan beli suatu logam mulia gitu, kita jual di Amerika atau di mana, itu tetap Masih berharga. tetap diterima gitu. Sebagai komoditi kalau Sebagai gitu. komoditi gitu. Sebagai instrumen Jadi moneter. menjadi salah satu instrumen moneter. Tapi Walaupun tapi tidak dalam menjadi uang. tapi dalam sejarahnya awalnya dia itu menjadi itu tadi alat tukar tadi itu, atau menjadi komoditi juga. Tetap menjadi komoditi. Atau dua-duanya. Ketika rezim logam mulia, maka perannya ada dua gitu. As aset, sebagai aset, dan juga sebagai alat tukar currency. Currency. Gitu. Sehingga di beberapa sejarah itu menunjukkan yang sering terjadi itu bukan di emas dan perak, yang terjadi itu di tembaga. Di tembaga. Tembaga ini ketika kalau nggak salah di zaman khilafah ya, di zaman kejayaan Islam itu sempat terjadi ada peperangan yang membutuhkan baju perang. Baju perisai diri itu ya, baju perang. Yang berbahan dari tembaga. Sehingga harga tembaga sebagai aset itu lebih berharga daripada tembaga itu sebagai uang. Misalkan nih awalnya ketika dicetak aset dan uangnya sama nilainya gitu, tapi karena ada demand yang meningkat dari tembaga tadi sehingga harganya naik, so orang akan lebih memilih untuk melebur uangnya untuk dijual menjadi barang gitu kan. Ingat nggak waktu, nggak tahu saya kecil uang 91 itu juga pernah uang 500 perak gitu. Kan terus kemudian di ini terus kemudian jadi cincin gitu kan, bisa didandankan gitu, nggak tahu kalau masih ingat itu sezaman sama saya. Itu kan pernah terjadi seperti itu sehingga mata uangnya hilang, sehingga mau transaksi nggak ada uangnya. Nggak ada uangnya kan, jadi yang terjadi inflasi karena liquidity ya, atau uang yang mengalir yang di ekonomi itu menjadi lebih sedikit sehingga alat transaksinya berkurang. Sehingga terjadi kenaikan harga. Tapi sebelum itu sebenarnya logam dijadikan sebagai mata uang tadi itu memang bermula di era Islam atau sudah ada sebelumnya juga? Jauh sebelumnya kan? Artinya saya ada referensi. Jadi saya membaca ada satu buku. Kebetulan saya nggak terlalu bisa menghafal gitu Pak Sipa. Nggak apa-apa. Walaupun anak pesantren gitu, identiknya hafalan gitu. Ya agak tidak mainstream lah. Tapi kalau suruh ngitung lancar gitu ya. Ya nganalisis, ngitung. Jadi ada buku History of Money karya dari Jack Witherford. Apa kata dia? Ini menyebutkan uang koin itu pertama kali digunakan itu adalah tahun 1200 sampai 504. Rentan waktunya. Jadi History of Money ini sendiri banyak debatable lah historinya gitu kan. Intinya 1200 sampai 546 sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu pada era itu mulai terjadi yang namanya penggunaan koin tadi sebagai mata uang. Even itu berbasis emas atau berbasis perak atau berbasis logam-logam yang lain. Seperti itu. Ya, kalau gitu klaim atau pemahaman sebagian kalangan yang mengatakan bahwa mata uang perak, emas, dinar, dirham itu adalah mata uang Islam. Itu gimana menurut kalau pandangan Mas Satria? Mata uang emas dan peraknya sendiri, sistem mata uang emas dan peraknya sendiri jauh sebelum Islam sudah ada gitu. Sebelum itu sudah ada. Nah, misalkan apakah ketika kejayaan Islam mungkin kemudian menggunakan sistem uang tersebut dan menerbitkan currency baru dengan nama dinar dan dirham, ya penamaan dinar dan dirhamnya ya itu, pada gitu kan. pada masa Islam. Tapi kan itu. yang sekarang terjadi kan banyak juga yang mengklaim
harus menggunakan emas dan perak karena itu yang sesuai dengan ajaran Islam gitu kan. But kalau kita lihat histori, ya jauh dari sebelumnya, masa-masa kejayaan, kejayaan-kejayaan sebelumnya juga Romawi, Romawi itu kan termasuk juga Persia itu menggunakan juga emas dan menggunakan perak koin gitu untuk alat tukarnya gitu. Dan rezim emas dan perak ini sebenarnya bertahan sampai setelah Perang Dunia Kedua. Setelah perang Dunia Kedua. Belum lama berarti. US dollar pun itu emas dan perak. Tapi yang berubah itu transformasinya adalah menjadi seperti ini. Emas dan peraknya nggak kita bawa gitu. Yang kita bawa itu adalah surat yang mewakili emas dan perak itu dalam bentuk uang tadi gitu. Oke, sebentar. Kita set back ke belakang sedikit Mas Satria. Kenapa orang kemudian tadi tuh selalu bergeser dari barter terus kemudian ke barang yang berharga terus kemudian ke koin, dari koin terus kemudian dari koin atau logam tadi itu sebagai mata uang yang sama berharganya, punya nilai intrinsik istilahnya ya. Itu terus kemudian beralih ke kertas. Itu apa? Dan beralih ke digital. Dan kemudian beralih ke digital. Karena ekonomi larinya semakin kenceng. I see. Peradaban semakin berkembang, perekonomian semakin masif, semakin mengglobal, sehingga apa yang ada waktu itu dianggap tidak mampu lagi untuk mengimbangi kencangnya larinya perekonomian tadi, sehingga dibutuhkan instrumen model-model yang baru. Dan itu yang terjadi di masa transisi dari emas ke fiat money itu sebenarnya agak lama gitu. Jadi kalau kita lihat ada satu video sih, ini videonya agak konspiratif sebenarnya, video konspiratif tentang rezim mata uang gitu. Mungkin nanti bisa kita cek di YouTube, ada video yang namanya, judulnya The American Dream. The American Dream. Itu berbicara tentang bagaimana proses uang dan lain sebagainya, sampai bagaimana sih bank sentral, ya konspirasi di dunia keuangan gitu. Oke. Tapi intinya yang terjadi di emas dan perak ini, emas dan perak itu kan berupa benda yang itu dari sisi kalau dibawa-bawa juga ribet. Kemudian juga permasalahan security. I see. Permasalahan keamanan juga. Satu tidak efektif, dua soal keamanan gitu. Sehingga pada akhirnya adalah terjadi yang namanya proses transisinya adalah ya udah ada suatu lembaga yang menyediakan jasa untuk menitipkan emasnya tadi. Kemudian lembaga ini mengeluarkan semacam cek atau semacam surat yang itu sah, nanti surat itu yang dibawa kemana-mana untuk ekspor impor dan lain sebagainya, untuk bertransaksi. Kemudian surat itu nanti yang akan ditukarkan kepada lembaga tersebut, sehingga nanti dapat emasnya, sehingga problem effectivity dan security tadi terjawab gitu. Nah, tapi itu juga yang akhirnya menjadi cikal bakal proses menjadi fiat money. Jadi pada masa seperti itu, maka yang terjadi adalah bukan istilahnya kalau uang emas, perak dan tembaga itu full bodied money. Full bodied money. Maka yang ketika masa transaksi itu yang terjadi adalah yang dipegang itu bukan full bodied money-nya, tapi just representative dari full bodied money. Surat berharga tadi itu, fiat money dan segala macam tadi itu representasi dari full bodied money. Tapi harus ada full bodied money ini. Harus ada. Sehingga itu yang menjadi cikal bakal, mungkin singkat ceritanya, ketika bank-bank sentral dunia pengen dulu ya, sebelum zaman ada konvensi Bretton Woods setelah Perang Dunia Kedua. Jadi bank-bank sentral di dunia itu ketika akan menerbitkan mata uang, misalkan akan mencetak 1 miliar gitu. Maka harus ada cadangan emas 1 miliar yang disimpan di
bank sentral tersebut. Cadangan emas yang senilai dengan Ya, dengan yang uang senilai 1 itu. miliar Sehingga itu. uang itu beredar, Hmm. itu jelas uang ini tuh uang 1 miliar ini tuh mewakili emas yang 1 miliar yang ada di bank sentral tadi. Sehingga namanya kalau kita rezim evolusi uang itu disebut dengan representative full-bodied money. Dan itu juga berkembang mulai dari 100% backupnya, mulai agak berkurang jadi 50 dan seterusnya. Oh gitu. Alasannya adalah alasannya juga sama karena cepatnya perkembangan perekonomian, khususnya pasca ada revolusi industri, Revolusi industri, mesin uap mesin itu, uap. nggak makin Cepat. masif lagi, makin cepat lagi perekonomian, maka dianggap kita butuh uang yang lebih banyak gitu untuk bertransaksi di pasar, di pasar gitu kan. lapangan. Tapi kalau mau nyetak uang, mau menerbitkan uang, ya kamu harus punya cadangan punya ini cadangan tadi. emas. Nah, padahal proses mining, istilah yang digunakan di kripto juga kan, proses penambangan emas. Itu kan tidak sesimpel dan secepat itu gitu. Sehingga dianggap emas ini tidak mampu lagi mengimbangi kebutuhan peredaran uang. Sehingga yang terjadi adalah disusul dengan adanya perang dunia 1, 2, banyak uang yang dihabiskan, banyak terjadi butuh ada yang namanya pencetakan uang gitu. Maka disepakatilah secara internasional, singkat cerita, setelah disepakati secara internasional, penerbitan uang oleh bank sentral itu tidak harus ada cadangannya lagi. Kenapa nggak harus? Alasannya simpel. Masyarakat sudah menerima ini sebagai uang gitu. He don't care ini uang ada representasinya atau apa enggak gitu kan. Jadi uangnya udah jadi alat tukar gitu. Uang itu tidak lagi menjadi representasi dari full-bodied money tadi itu. Dia sudah secara independen lah tanda kutip menjadi alat tukar gitu. Sehingga pada masa itu ketika bank sentral menerbitkan $1, maka seolah-olah bank sentral itu sebenarnya berhutang kepada si pemegang uang $1 ini. Sehingga dinamakan istilah lain dia dari fiat money itu adalah credit money. Jadi uang utang. Karena diibaratkan kita megang $1 itu berarti kita ada hak kita yang itu diutangi oleh bank sentral itu ngutang dengan kita sebesar $1. Sebentar, saya belum begitu nangkep. Di mana letak bank sentral itu berhutangnya itu di mana? Kan uang itu diedarkan ke kita. Karena dia menerbitkan itu tidak ada basic aset yang dia simpan. Oke. Karena dia nggak punya basic apa itu namanya full bodied money-nya tadi nggak seimbang lah gitu. Itu singkat ceritanya seperti itu. Jadi uang tadi karena sudah diterima secara oleh masyarakat untuk bertransaksi ya tidak berpengaruh apa-apa gitu kan. Sehingga kalau kita lihat fokus dari sistem keuangan sendiri adalah kalau terkait dengan benda uangnya adalah fokusnya adalah ini uang asli atau uang palsu gitu kan. Tidak lagi fokus ke sana gitu. Cuman ini yang menjadi dinamika ekonomi sekarang pun ya akarnya dari sana sebenarnya. Jadi dari ketika uang itu bisa dicetak tanpa basic apapun, sehingga maka akan menimbulkan yang namanya kalau harus diatur gitu. Uang ini nyetak itu nggak boleh suka-suka hati. Misalkan seperti negara butuh mau bangun jalan tol gitu kan. Nyetak uang aja gitu. Aja uang gitu kan. Nah, sehingga ada pemisahan akhirnya. Jadi yang punya otoritas untuk mencetak uang itu harus suatu lembaga yang independen. Bukan eksekutif, bukan si penyelenggara negara gitu. Karena lembaga independen ini yang akan menjaga, mereka akan menentukan kapan akan menerbitkan, mencetak uang, kapan akan mengatur lah, ibaratnya mengatur sirkulasi peredaran uang. Sehingga kalau kita ilustrasinya seperti penjaga saluran air gitu. Jadi
oh ini kalau mau banjir gede gitu, Oh, ya kita kecilin gitu. kita kencengin kerannya Ya kalau kalau lagi lagi airnya kering nih, gitu, kita buka dilosin gitu. gitu ya. Nah itu Oke, itu jadi fungsinya bank sentral jadi di. menjaga stabilitas moneter ibaratnya Hmm, seperti itu. hmm, Nah hmm. cuman konsekuensi dari fiat money tadi, kalau Ah, kita perhatikan hmm, selalu terjadi yang namanya inflasi. hmm, Kenapa? Karena ekonomi kan tumbuh, hmm, maka dibutuhkan uang. betul. Uang untuk mengimbangi pertumbuhan Ekonomi. ekonominya, Hmm, sehingga ada hmm, printing money hmm, gitu hmm, kan. hmm. Maka di lain sisi, harga-harga di sisi ekonomi Harga-harga tumbuh, barang harga-harga barang juga ikutan naik gitu. naik. Hmm. Sehingga pertumbuhan ekonomi itu pasti selalu diikuti dengan yang namanya inflasi Inflasi. yang Hmm, terkendali gitu. Sehingga kalau hmm, kalau kita lihat rilis pemerintah dan bank sentral misalkan hmm, pengen memprediksi pertumbuhan ekonomi kita 1 tahun ke depan, hmm. maka prediksinya tidak hanya pertumbuhan ekonominya, Plus inflasinya. inflasinya berapa yang ditoleransi. Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi 6% enam gitu, itu persen berapa batas toleransinya biasanya? ya 3%. 3% Intinya kan inflasi. tetap Hmm. tetap pertumbuhan ekonominya lebih tinggi Lebih tinggi daripada daripada inflasinya inflasinya. gitu. Hmm. Yang sehingga tugas bank sentral salah satunya juga ya menjaga stabilitas inflasi tadi. Oke, oke, Ya, oke. turunan dari sistem uangnya tadi, Ah. sirkulasi uang akan berdampak terhadap ya Nah, inflasi dan lain oke, sebagainya. oke. Sehingga tugas bank sentral salah satunya juga kalau di Indonesia jelas sasaran tembaknya itu bukan nilai tukar, Ah, sasaran tembak utamanya adalah inflasi, stabilitas inflasi, stabilisasi stabilitas inflasi inflasi. itu. Jadi contoh misalkan pemerintah mau naikin harga BBM nih, Hmm, maka uang yang akan digunakan untuk beli BBM dan turunannya yang hmm, terdampak dari BBM itu kan akan lebih banyak. hmm. So akan terjadi kenaikan harga Ya, dampak di dari semua sektor. kenaikan. Nah, sehingga biasanya instrumen moneter yang dikeluarkan adalah gimana caranya supaya harganya mampu kita rem supaya nggak naik masif gitu. Hmm. Atau naik dalam jangka pendek, tapi dalam jangka pandang dia stabil lagi Landai. gitu. Supaya pertumbuhan ekonominya tetap tercapai, tapi inflasinya Tetap terkendali. tetap terkendali. Oke, oke. Dan eh, jadi kadang kalau kita perdebatan politik itu kadang hanya ngelihat satu sisi gitu kan. Iya. Pertumbuhan ekonomi sendiri, inflasi Inflasi sendiri. diabaikan gitu, Ya, inflasi sendiri jadi gitu. kalau lihat mungkin debat Pilpres 2019 lah Atau gitulah. 2024 nanti gitu. Ya, karena inflasi kita kalau di Indonesia sendiri 2015 sampai sekarang, Ah, sampai sebelum COVID lah, itu ah. cenderung inflasi yang Ma- agak rendah gitu inflasinya. Hitungannya rendah ya. Hitungannya rendah, just 3-4%. Kalau ini dengan COVID ini, Dengan COVID jelas mungkin bukan di sisi inflasinya, tapi pertumbuhan ekonominya ekonominya yang minus gitu. yang Jadi minus ya. tetap malah pemerintah mensagis untuk ya udah belanja sebanyak-banyaknya, habisin uangnya gitu kan. Biar ekonominya berjalan. Iya, biar gitu. ekonominya berjalan. Nah, gini Mas, kita sekarang Nah, kita sudah ngobrolin tadi dari barter sampai kemudian fiat money ya, Ya. fiat money. Dan bagaimana tadi itu apa itu namanya perpindahan dari logam yang dianggap tidak efektif dan tidak aman tadi itu digantikan oleh fiat money. Nah, sekarang kan ada tantangan-tantangan baru juga seperti yang kita diskusikan di awal tadi soal Ghazali Everyday ini. Orang sekarang bertransaksi tidak hanya barang atau jasa yang sifatnya fisik, tapi juga barang yang sifatnya digital seperti NFT Ya, itu. sudah mulai. Sudah mulai. Mungkin walaupun secara volume mungkin ya sebenarnya Iya, masih nggak banyak juga gitu. betul masih Sama masih halnya sedikit. dengan ketika kita menyikapi digitalisasi dalam proses transaksi gitu. Itu seolah-olah kayak semua orang sudah cashless gitu. Padahal kan kalau dipresentasiin untuk saat ini sebenarnya masih lebih banyak yang masih lebih banyak yang secara cash. tradisional gitu Betul. bertransaksinya gitu. Nah, ya apa itu namanya? Satu tadi itu bahwa ya meskipun sesedikit apapun sudah ada orang yang sudah berjualan ada di sana. itu, gitu. Tapi yang sebelum
objek yang digital yang juga sudah mulai sekarang banyak dibincangkan oleh orang adalah mata uang digital itu sendiri. Oke. Mata uang digital itu sendiri atau yang sering disebut sebagai cryptocurrency itu, cryptocurrency. Nah, sebenarnya cryptocurrency itu orang menciptakan cryptocurrency itu yang orang Jepang tadi nanti bisa diterangkan oleh Mas Satria. Itu untuk menjawab masalah apa sebenarnya atau muncul dari kegelisahan semacam apa sebenarnya? Jadi kegelisahannya adalah kalau pendapat saya ya, jadi pada sisi poin yang diterima oleh masyarakat, maka perlu ada yang namanya kedaulatan yang mampu membuat masyarakat menerima itu. Sehingga harus ada undang-undang yang menentukan itu. Jadi uang itu dianggap sah kan kalau ada tanda tangan gubernur BI-nya gitu kan. Maka menjadi uang tersebut menjadi uang yang bisa digunakan di negara tersebut, sehingga kedaulatan uang itu berada di central bank. Nah, yang trennya yang terjadi sekarang itu kan tidak hanya sebenarnya nggak hanya di uang, di aspek-aspek yang lain juga mulai terdisrupsi, sehingga muncullah istilah jadi kedaulatan mata uang itu harus kembali kepada ya market, kepada masyarakat, kepada pasar, pada kita bersama gitu. Bukan dia yang mampu ngatur gitu kan. Oleh satu lembaga apa itu namanya lembaga besar lah gitu, seperti sentral. Sehingga sebenarnya sebelum metaverse itu kan sempat ada isu. Jadi Facebook itu pengen mengeluarkan mata uang Facebook. Facebook mata uang untuk bertransaksi di Facebook, di mana dia punya warga negara hampir lebih dari setengah warga negara dunia gitu kan. Jadi kalau dia mengeluarkan itu dan kalau disepakati oleh masyarakat Facebook, jamaah Facebookiah. ya terjadi gitu kan. Terjadi proses transaksi tersebut. Uangnya secara definisi ya dia menjadi uang gitu kan. Tapi sepertinya nggak terjadi gitu karena sepertinya diredam lah oleh mungkin soal regulasi dan segala macamnya sangat complicated juga itu sehingga populer lah ini yang jadi populer yaitu kripto itu sendiri. Jadi dengan menggunakan teknologi blockchain, jadi tidak terfokus otoritas penerbitan uangnya itu hanya di satu lembaga yang punya otoritas. Jadi ibaratnya ya nggak ada yang bisa ngatur dia gitu. Nggak ada yang bisa ngatur lembaga tersebut, jadi ya lembaga tersebut ya dianggap ya terlalu punya otoritas, terlalu punya kedaulatan mata uang, sehingga ibaratnya society pengen mengambil kembali kedaulatan kembalikan mata kepada uangnya, kami gitu. Kedaulatan mata uang sehingga dengan adanya teknologi blockchain sehingga memungkinkan untuk itu terjadi gitu, sehingga muncullah cryptocurrency. I see. Dan di lain sisi juga ini salah satu positifnya kripto itu kan dia sangat fleksibel karena mata uangnya sendiri sudah digital. Jadi sudah terlepas dari misalnya kita harus exchange dulu, nuker. Kalau kita mau ekspor, mau beli barang dari luar itu harus menggunakan US dollar dan lain sebagainya. Dan uangnya kan walaupun sudah digitalisasi proses transaksinya, sebenarnya kan uangnya kan muter-muter dulu kemana-mana melewati beragam akun terlebih dahulu gitu kan. Akun secara akuntansi, secara perbankan itu kan muter-muter dulu sebenarnya. Nah dengan adanya kripto ini langsung bisa peer to peer gitu. Jadi bisa disepakati ya. Jadi ada dua macam ya tadi itu, digital currency namanya, satu digital transaction. Yang mungkin sekarang umum adalah transaksinya digital. Sehingga ada kita GoPay gitu ya. GoPay itu kan uang yang kita depositkan itu kan uang fiat money. Uang diterbitkan oleh bank sentral. Betul. Bank sentral mencetak uang itu beredar sehingga uangnya sampai ke kita atau uangnya sampai ke orang lain, dimasukkan ke bank, dari bank ditransfer ke akun kita gitu kan. Uangnya kita gunakan untuk
saldo GoPay tadi. Ya, kita Saldo GoPay-nya pun uangnya kan masuk lagi ke sistem keuangan gitu, ke sistem keuangan, ke perbankan perbankan, gitu. ke betul Nah, betul sehingga betul. hanya transaksinya saja yang digital, gitu, Yang bukan uangnya. moda transaksinya yang Iya, berbeda. Kalau kalau yang kripto atau dengan menggunakan blockchain currency ini tadi adalah uangnya yang yang terdigitalisasi. digitalisasi gitu. I see. Gitu. Menarik. Sehingga ya ada ini tadi untuk permasalahan kedaulatan mata uang tadi. Mm-mm. Kalau tuntutannya adalah ya digitalisasi dari sisi uangnya, maka banyak negara yang sekarang sudah mulai mengkaji bagaimana kalau negara itu menerbitkan juga uang digital gitu, atau sering kita dengar dengan istilah central bank digital currency. Central Bank Digital Currency, CBDC. Jadi bank sentral itu tidak menerbitkan uang dalam bentuk uang fiat. Jadi tidak dalam bentuk uang kartal istilahnya. Jadi uangnya dalam bentuk kertas dan recehan itu cara jenis namanya uang kartal gitu. Tidak sebagai uang kartal lagi gitu yang diterbitkan, tapi menerbitkan memang uang dalam bentuk digital. Apakah itu diasumsikan ya menggunakan teknologi yang sama gitu, misalkan menggunakan teknologi blockchain tadi. Sehingga uangnya itu ketika uang plusnya uang digital itu, jadi uangnya itu bisa langsung tertracking, dia punya identitas sendiri, uangnya bisa kemana aja itu langsung terrekap semuanya, bisa dipantau, terkontrol di situ ya. Oleh CBDC tadi dengan mekanisme CBDC tadi, sehingga banyak ekonom atau pengamat juga yang menyarankan CBDC mungkin untuk saat ini kalau itu benar-benar diwujudkan, maka sebenarnya akan efektif bukan untuk transaksi kecil-kecil gitu, tapi untuk transaksi besar. Misalkan pemerintah pengen punya anggaran nih, anggaran ini digunakan untuk membangun satu proyek, maka ketika uangnya itu berupa CBDC, maka proyek yang diproduksi oleh CBDC jadi dari uangnya itu keluar sampai uangnya itu nyebar kemana saja itu jelas, bisa ke-track ya, bisa jelas gitu. Beda dengan uang kartal tadi, kita nggak tahu uang yang kita pegang sekarang itu habis dipegang siapa dari mana. Nggak, pada sisi money laundry itu kan terselesaikan gitu. Lebih safe ya, lebih safe gitu kan. Nggak potensi untuk disalahgunakan. Kalau kaitannya dengan pemalsuan atau mungkin kalau di digital ya cyber crime hacking atau dan lain sebagainya itu ya pasti ada lah gitu ya, sama aja dengan uang kartal gitu, fiat gitu kan, ada pemalsuan atau apa, tapi itu pasti ada solusinya lah gitu yang bisa diselesaikan. Tapi katakan kita ngomongin soal CBDC tadi itu, yang sekarang yang punya CBDC itu hampir sudah setiap negara mengadopsi itu atau belum juga ya? Baru wacana CBDC itu baru wacana. Nah, kira-kira CBDC itu dibuat sebagai mekanisme defense, maksudnya defense kan itu serangan kripto, mengambil kembali kedaulatan mata uang lah ya. Itu kan ini kan gerakan masyarakat kripto itu, terus kemudian mau diambil alih oleh sebuah central bank begitu, atau agar melindungi diri agar kita nggak collapse oleh revolusi kripto ini tadi, ya kita bikin ini aja. Gimana Mas Satria melihatnya? Di satu sisi mungkin salah satu bentuk untuk merespon satu fenomena gitu, sehingga si pelaku mainstream ini pun itu kan juga harus bisa bertransformasi gitu, beradaptasi dengan perubahan itu, gitu. Tapi kalau isu ininya ya otoritas atau kedaulatan terkait mata uang tadi, saya rasa kalau kita menggunakan pendekatan hukum positif, mungkin ya namanya kita bernegara gitu kan, maka ya otomatis kita harus tunduk dengan satu otoritas tertentu, termasuk apalagi ini terkait transaksi, terkait pertukaran, maka ya harus jelas lah ininya gitu. Betul. Sehingga ya sebenarnya kenapa kok kripto itu nggak Bitcoin lah, atau kalau dulu
sebenarnya udah lama sebenarnya isu ini. Dulu sempat di Bali atau di mana itu Hmm. 2-3 tahun 4 tahun yang lalu tuh sempat pernah ada yang toko itu jualan bayarnya pakai kripto tuh udah pernah Oh, ada sudah gitu. ada ya? Udah pernah ada, tapi ya bank sentral dengan otoritas bahwasanya dalam perundang-undangan ya transaksi di Indonesia itu harus menggunakan mata Mata uang uang kita gitu, menggunakan kita rupiah. itu kedaulatan nasional US gitu. menggunakan US dollar pun sebenarnya nggak harus tidak boleh Nggak gitu boleh. menggunakan itu, baik dalam bentuk standar penilaiannya misalkan dihargai setara berapa US dollar gitu. Itu Ah, ah, itu juga sebenarnya tidak boleh gitu, apalagi sampai ke transaksinya. Dan ah. apalagi ini transaksi menggunakan currency yang ya secara legalitas ini diterbitkan oleh siapa, Nggak, oleh apa, tidak nggak tidak jelas gitu tidak ya, ada nggak ini. jelas. Tapi Bahkan selama masyarakat mau nerima ya, selama yang bertransaksi mau menggunakan itu kan peer to peer kan, peer to ya peer itu tadi saling why menerima, not gitu. antara din ya Ya, jalan gitu ya. Kalau kalau sehingga sisi itu juga masyarakatnya. yang jadi apa ya? eh, Ketika ada transaksi-transaksi menggunakan mata uang non rupiah atau barang yang diklaim sebagai suatu aset yang diklaim sebagai mata uang, misalkan kayak kasus di Bogor beberapa waktu yang lalu gitu, Yang itu yang pasar Zaim Saidi, ya, pasar muamalah dengan eh, menggunakan dinar dirham dianggap itu sebagai ya, currency yang menantang ya, rupiah itu itu. kan karena menganggap itu sebagai currency-nya gitu. Hmm, Itu kan hmm, suatu hal yang hmm, berbeda dengan kita datang ke pusat permainan, kita hmm. beli kartu itu kan, kartunya diisi deposit Dengan koin-koin dengan mainan gitu ya, diganti dengan deposit. itu, Hmm, hmm. tapi itu kan tetap senilai Uang rupiah, rupiah. senilai rupiah gitu. Nah, ini ketika dikonversi menjadi eh, dinar ya dalam tanda kutip, karena kan otoritas penerbitnya dari mana juga Hmm, 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 kita tidak bisa pastikan. Nah, ketika itu transaksinya standar nilainya hmm. menggunakan standar nilai bukan rupiah, nah itu kan dianggap sudah apa? Ya melanggar dari peraturan tersebut gitu. Oke, 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 Nah, oke. sehingga celah kajian hukum sendiri ya selama perundang-undangan terkait kedaulatan mata uang itu ya hanya Hmm, rupiah yang boleh digunakan di sini, hmm, hmm, ya hmm. maka mata uang lain, even itu mata uang yang mainstream atau mata uang yang baru seperti kripto dan lain sebagainya itu ya Hmm. tetap tidak Dianggap sebagai sebagai ilegal gitu ilegal ya, gitu. transaksi yang ilegal. Meskipun Itu. di dunia apa meta nanti mungkin Nah, kalau di dunia mereka kan dia jadi dunia sendiri dunia gitu. sendiri, memang bukan dunia real. Nah, Kalau ya, kata Sultan itu kan kayak main monopoli saja. Uang ya. monopoli bisa kita anggap sebagai uang gitu. Tapi kan seiring dengan perkembangannya itu menjadi almost real gitu. Oh, real. Bisa kita Rasakan. rasakan, bisa kita Ah, rasakan manfaatnya, bisa apa? oke. Itu kan menjadi nyata gitu. Iya, Nah, jadi yang ya kalau itu kaitannya dengan perkembangan hukumnya juga, nanti betul, betul. ya dinamikanya pasti akan berkembang lah. Bayangin masa depan yang seperti itu sih ngeri-ngeri sedap sih. Iya, Kayaknya asik tapi kok agak gampang juga iya. dihadapi. Nah, ini mungkin bagian terakhir Mas Ah, Satria. Mas Satria kan ya juga berkecimpung di ekonomi syariah gitu ya, di ya, asosiasi oke. dosennya maupun di pengajarannya. Nah, melihat perkembangan nih tadi itu, Hmm, perkembangan uang dari masa klasik sampai masa modern atau masa depan gitu. Bagaimana lembaga-lembaga atau hmm, institusi-institusi yang punya wewenang memberi opini syariah tidaknya seperti MUI hmm, atau juga termasuk lembaga-lembaga keuangan atau lembaga-lembaga syariah yang lain lah ya, gitu. Itu merespon cepatnya perkembangan ya moda transaksi, alat tukar, ekonomi, transaksi ekonomi itu gimana seharusnya mereka bersikap dan menyikapi. Kan seringnya kan mereka ya. ketinggalan di belakang. Hmm. Baru tadi nanti merespon, oh boleh, tidak boleh. Nah, agar tidak gampang, tidak sekedar reaktif dan responsif itu kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga itu? Ya, pertama mungkin yang perlu dipahami ya seperti Hmm. yang kita bahas tadi dari awal gitu. Hmm. Bahwasanya sebenarnya evolusi ini polanya sebenarnya sama gitu.
polanya sama pola saja. evolusinya sebenarnya sama aja gitu kan. Sehingga itu mungkin bisa menjadi dasar juga dalam menentukan, ya mungkin proses penentuan mengambil kesimpulan hukum itu sendiri mungkin ya biasanya lebih menekankan kepada maslahah gitu kan. Sehingga kalau kita lihat fatwa yang terbaru yang disimpulkan terkait cryptocurrency itu kan sebenarnya menyoroti masalahnya. Oh, jadi yang jadikan reasoningnya adalah aspek maslahahnya. Jadi ya karena lebih banyak gorornya yang belum bisa dipastikan gitu, ya mending jangan dibolehin dulu gitu kan, sehingga yang diambil itu gitu. Tapi mungkin seiring dengan berkembangnya teknologi, seiring dengan berkembangnya ya disruption inilah gitu, mungkin nanti akan bisa lebih dipahami gitu. Oh, hal yang awalnya mungkin kita anggap dianggap itu madorot goror tidak pasti, ketidakpastian lama-lama bisa dilihat kepastiannya gitu. Sehingga kan dasar pertimbangannya akan berbeda, akan bergeser gitu. Karena secara hukum kalau secara hukum positif sendiri, kripto sebagai aset itu kan boleh diperjualbelikan gitu. Bahkan ada tokonya muncul di TV gitu kan. ada ya diiklankan di TV. Diiklankan di TV, bahkan di lembaga jual beli ada badan negara itu punya badan namanya Bapepti, itu yang menaungi jual beli komoditas. Ya, misalkan ya trading dan sebagainya. Ya itu dibolehkan gitu untuk menjual kripto juga di situ. Sebagai aset. Not sebagai currency. Kalau sebagai currency ya ranahnya bukan di Bapepti lagi, ranahnya adalah di Bank Sentral. Bank Indonesia yang punya ranah itu. Meskipun tadi itu ya asetnya kita nggak tahu aset kripto itu semacam apa. Kalau emas kan jelas itu batangan gitunya aja jelas. Ini ada wacana yang menarik. Gimana? 2 tahun yang lalu saya pernah panel seminar tentang fintech. Nah, salah satu pematerinya selain saya dan itu ada satu tokoh yang sebagai man behind tubuhnya beberapa platform fintech. Tokoh ini bilang dengan teknologi blockchain kita bisa loh mengembalikan sistem uang yang back to aset tertentu. Misalkan seperti blockchain tadi. Kan dia ketika diterbitkan berapa unit gitu. Unitnya ini dikaitkan dengan aset tertentu. Even itu emas kah gitu. Atau dikaitkan dengan satu komoditas. Misalkan sumber daya alam lah. Sumber daya alam Indonesia gitu. Misalkan seperti kita punya stok emas nih yang belum kita tambang gitu, atau punya minyak bumi yang belum kita sedot gitu. Itu dikaitkan dengan itu. Itu yang disebut sebagai underlying asset gitu. Ini memungkinkan dengan mekanisme blockchain tadi gitu. Tapi sampai saat ini belum ada sih yang ke sana gitu. Sehingga saya menyimpulkan waktu itu, oh ya mungkin ya kita balik lagi ke rezim yang lama, yang full bodied money-nya tadi itu udah representation. Sekarang full dengan cara yang baru, dengan cara yang beda, yang baru. Iya. Sangat mungkin gitu kan. Kalau dianggap back up atas pencetakan uang itu penting, itu urgent gitu. Kita bisa balik lagi ke sana dengan mekanisme yang ada ini gitu, dengan mekanisme yang baru. Gitu. Teknologinya blockchain, tapi yang tadi itu backup atau underlying asetnya itu bisa kita sepakati apa yang berharga, bisa emas, bisa apa itu namanya minyak bumi dan macam-macam lah ya di situ ya. Atau emasnya di NFT-kan gitu. Di NFT-kan. dengan adanya ini tadi fenomena NFT, things-nya juga bisa di digitalize ternyata gitu. Ya bukan nggak selalu kita bisa balik, kita bisa
balik ke masa lalu, tapi dengan cara yang sekarang gitu. Artinya tadi polanya Iya. sama, tapi caranya yang beda, Iya. mediumnya yang Iya. beda. Nah, itu Oke. satu. Tapi sampai saat ini belum ada yang ke sana sih. Artinya kalau begitu kan tadi itu unsur horornya kan terminimalisir, Iya. horor, spekulasi Iya. atau ketidakpastiannya tadi itu Karena terminimalisir kalau ada karena underlying-nya tadi underlying-nya. gitu. I see. Gitu. Artinya nggak ada perdebatan syariah soal horor, terminimalisir dan bisa terminimalisir dengan itu gitu kan. bisa pendapat bisa berubah sesuai dengan Ya. ala hukmu ya duru ma'al ilah. Ya. Kalau ilah ya berubah gitu. Tapi kan perdebatan syariah tentang fiat money sendiri sebenarnya mostly jumhur ulama ya sepakat membolehkan kok fiat money itu gitu, dibanding pendapat-pendapat yang cenderung Mengharamkan. menganggap itu suatu yang tidak tepat gitu, fiat money tadi gitu. Tapi masih tetap ada saja orang yang berpendapat bahwa fiat money itu nggak boleh, ini kapitalisme dan segala macam gitu. Tapi kalau dari sisi Islam sih sebenarnya bagaimana kita menggunakan fiat money-nya yang itu menjadi berbeda. Jadi kan uang fiat money ya, dalam konteks fiat money, bukan dalam konteks uang yang ada backup tadi. Fiat money itu kan paling nggak gunanya yang pertama adalah sebagai standar nilai gitu. Standar nilai, kemudian sebagai medium of alat tukar, means of exchange tadi, alat tukar. Kemudian ada satu lagi yang sebenarnya sekarang secara teori mungkin tidak terteorikan, tapi itu ternyata dilakukan, yaitu fiat money itu jadi aset. Bisa juga sebagai aset. Nah, gimana itu? Itu yang dalam Islam yang tidak dibolehkan. Jadi fiat money sebagai aset itu ibaratnya menganggap uang itu sama dengan capital. Money is capital. Sehingga ketika misalkan Pak Syipa menggunakan uang saya, berarti Pak Syipa seolah-olah menggunakan barang saya gitu kan. Sehingga saya punya kerugian atas menggunakan barang tersebut. Berarti kan pada sisi ini kita sudah menganggap fiat money itu sebagai barang. Ya. Kalau sebagai capital tadi itu sebagai barang sama dengan sebagai barang gitu. Kalau sebagai capital itu ibarat seperti kalau Pak Syipa minjem uang saya. Kemudian saya minta pokoknya nanti balikin sekian gitu. Kenapa? Karena ada inflasi dan lain sebagainya gitu. Padahal belum tentu ketika uang itu saya pegang aja itu akan jadi seperti ketika dibalikin dari Pak Syipa gitu kan. Nah, sehingga itu ada terminologi karena menganggap fungsi uang itu sebagai komoditas, difungsikan sebagai komoditas, maka ya disinilah muncul ya proses pembungaan uang gitu kan. Sehingga dalam Islam sendiri uang itu bukan kapital, uang itu bukan modal, uang itu bukan satu komoditas yang bisa menghasilkan sesuatu, dikembangkan, multiply gitu enggak ya? Dia sebagai uang saja gitu. Tapi uang itu kan harus ketemu dengan yang lain dulu gitu. Baru dia bisa diputer. Nah, kalau misalkan untuk bisnis gitu ya, uang itu diketemukan dengan proses produksi dulu. Uang itu dibelikan bahan baku, uang itu dibelikan jasa, sehingga uang itu berubah dari uang menjadi modal. Menjadi modal karena uangnya udah diputar. Kemudian akan menghasilkan apakah itu return atau loss atau rugi gitu kan. Laba atau rugi gitu. Nah, sehingga uang jadi modal, atau ya uang tadi ya kamu rubah dulu jadi aset tertentu. Misalkan uangnya diubahlah, dibelikan laptop gitu. So uang itu udah jadi laptop. Laptop itu kamu jual lagi dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah, maka menghasilkan sesuatu. Sehingga yang dijual itu bukan uang sebagai uangnya gitu kan. Kalau itu dalam hal itu tidak masalah. Ya. Yang masalah itu ketika uang itu sebagai uang
menghasilkan sesuatu gitu. menghasilkan sesuatu. Karena Hanya sekedar sebagai uang. tidak Uang itu sebagai hanya modal. sebagai alat tukar gitu. Uang itu Oke. bukan sebagai satu hal yang I bisa see. menghasilkan I sesuatu. see. Sehingga ini yang jadi akar sebenarnya kalau ditanya mungkin nggak dalam Islam tuh membolehkan bunga gitu. Ya kalau kita tarik dengan pendekatan Islam yang tidak mengakui fiat money as a commodity itu ya dia tidak memungkinkan terjadi itu gitu, karena uang tadi harus ketemu dengan apakah jadi modal, apakah jadi aset yang diperjualbelikan, apakah jadi aset yang disewakan gitu untuk menghasilkan sesuatu gitu. Artinya return yang juga diterima oleh yang ngasih pinjaman tadi itu adalah return dari uang yang sudah beredar dan menjadi modal mana-mana tadi, bukan uang yang mengendap terus kemudian bertambah terus kemudian ada tambahan. Ada istilah yang namanya, kalau dalam istilah keuangan itu ada time value of money. Time value of money. Jadi uang itu seiring dengan berjalannya waktu itu akan berkurang karena ada inflasi nilainya tadi gitu kan. Sehingga ketika uang itu dimanfaatkan oleh orang lain, whatever dimanfaatkan untuk apa, maka uang itu harus bertambah sebagai bentuk kompensasi. Sehingga itu yang menjadi cikal bakal ya sistem keuangan modern lah, dengan sistem bunga perbankan gitu kan. Nah, sehingga dalam Islam sendiri banyak yang perdebatannya baru hanya sebatas bunganya boleh atau enggak gitu, bunga itu riba atau enggak, gitu. Tapi jarang sekali yang masuk ke ranah sana, gitu. Diskusi soal money as commodity dan money versus money as means of transaction tadi. Iya. Itu beda dengan kita nuker uang di money changer ya, itu bukan, itu kan proses pertukaran uang. Kalau dalam Islam kan jelas harus real time. Itu bukan membeli uang ya, itu menukar uang namanya gitu kan. So itu yang mungkin disclaimer sedikit gitu ya, itu bukan menganggap uang sebagai komoditas. Gitu. Kita ke money changer tuh bukan beli dolar gitu kan, nukerin gitu. Ada juga kemarin itu mahasiswa UGM datang ke sini terus kemudian bersama temannya, terus kemudian dibisiki sama temannya itu, Mas punya GoPay nggak? Iya punya, kenapa? Itu riba itu, nggak boleh itu. Karena ada tambahannya. Iya. Waduh, mana ini? GoPay kok jadi itu gimana Mas? Itu umum loh. Sekarang pandangan semacam itu banyak. Itu kan perdebatannya adalah tambahannya itu riba atau bukan. Karena dianggap ketika kita menitipkan uang tertentu, maka uangnya harus balik sesuai dengan nominalnya, nggak boleh ada tambahannya. Nggak boleh tambahannya. Nah, sekarang perdebatannya ya kalau tambahannya itu adalah sebagai diambilkan dari biaya promosi gitu. Kan perdebatannya kan di sana gitu. Itu cost promosi, bukan tambahan semata-mata uang. Iya gitu kan. Sehingga perdebatannya, tapi kan ilah dari riba itu kan terjadi proses penzoliman gitu kan. Penzoliman terhadap pihak yang lain. Dan ini juga yang menarik kalau saya mengkaji time value of money di matematika bisnis. Semua mahasiswa itu pasti terjebak akhirnya dengan pendekatan ini adanya proses penzoliman gitu, sehingga itu dikatakan riba gitu. Oke, kita tarik ke analogi time value of money tadi, kompensasi atas inflasi. Kemudian bunga bank itu kan nggak banyak-banyak amat bunganya gitu, sehingga mereka terjebak akhirnya, oh berarti ini tidak menzolimi gitu. So berarti ini boleh. Nah, padahal itu kan saya arahin ke sana dulu gitu, baru nanti kita tarik balik gitu kan. Padahal kalau kita lihat secara makro, secara luas, ketika yang punya uang dengan yang pinjam uang ini, yang punya uang ini selalu tumbuh positif, yang pinjam ini belum tentu gitu kan, dia fluktuatif gitu kan. Maka di sini terjadi yang namanya ketimpangan, sehingga jurang ketimpangan ekonomi itu kan selalu terjadi gitu dengan mekanisme ini gitu. Sehingga secara makro menzoliminya itu
itu tetap Di terjadi gitu. di sisi yang meminjam tadi Iya, itu iya, karena ada tetap saja ada potensi loss gitu, iya, sementara orang yang naruh uang di situ terlalu always increase gitu, selalu selalu increase gitu. increase. Sehingga ketimbangannya tetap terjadi. Tapi di lembaga-lembaga keuangan syariah kan juga kurang lebih sama Nah, pada saat yang sama. Murabahah sebenarnya itu yang menjadi akar ya. Hmm. Isu yang kemarin sempat berkembang yang Yusuf Hamka membahas margin Yeah, yeah. murabahah dan Yeah, lain yeah. sebagainya. Sebenarnya akarnya sebenarnya dari situ gitu loh. Karena kan sistem yang sekarang berkembang sendiri kan sebenarnya memang sedang bertahap lah menuju kesempurnaan gitu. Sehingga yang sekarang sudah tercapai itu ya baru sebatas ya kita mengislamisasi bentuk yang sudah ada gitu kan. Menjilbabi. Nah, sudah ada kak satir sebagian orang begitu. Selama itu sudah syariah compliance, why not gitu. Tapi kan mungkin harapannya ke depannya pasti akan menuju lebih ke yang lebih ideal lah gitu. Lebih tidak hanya apa legal transaksinya yang syariah compliance, tapi substance-nya juga lebih fair, lebih apa tadi tidak menzalimi dan segala macam. Dan ini jadi padahal dulu ketika saya awal-awal mahasiswa S1 ya, itu isu perdebatan margin murabahah apa itu. Saya kira itu udah jadi isu yang sudah terselesaikan gitu. Tapi dengan adanya kasus level pengusaha seperti itu loh gitu. Masih terjadi perdebatan tentang itu. Oh, berarti isu bukan tentang isu murabahahnya, tapi bagaimana isu menghitung marginnya itu tadi yang jadi kalau yang mungkin pemirsa beberapa waktu yang lalu sempat mendengar satu kontroversi Yusuf Hamka itu merasa namanya di fait accompli apa istilahnya lah dizalimi oleh beberapa gabungan bank karena ibaratnya syariah daerah gitu ya. Secara struktur bangunannya masih struktur yang sama gitu, tapi struktur ini sudah syariah compliant gitu. Oke. Bukan kita membuat semacam struktur bangunan yang baru gitu. Karena itu kan membutuhkan waktu yang lama, yang cukup proses yang cukup lama dan kita agak kesulitan untuk merombak suatu sistem yang sudah sangat sistemik seperti ini gitu. Bahkan yang menarik ada satu disertasi itu dari kolega kita Aib, Dr. Aib Fatur Rahman. Itu menarik. Pendekatannya seperti yang saya sampaikan tadi dari sisi makro. Beliau menyatakan bahwasanya bank syariah itu kalau jalannya masih seperti sekarang, ya secara pendekatan makro ya dia sama aja tidak tahan krisis gitu. Dampak krisis yang itu terjadi di perbankan konvensional pada umumnya yaitu tetap akan terjadi di perbankan syariah gitu. Tapi itu panjang lah itu satu obrolan tersendiri dan menarik itu sebenarnya. Dan saya punya penjelasan yang agak bisa kita rumuskan sebenarnya menggunakan pendekatan matematika. Itu akan lebih gampang menjelaskannya, mulai dari menjelaskan yang makro tadi itu. Yang makro tadi mulai dari bunga gitu, bagaimana bunga itu secara makro dia tetap terjadi gitu proses ilah dari riba itu tetap terjadi secara makro. Kan secara individu kita merasa itu ya kecil-kecil aja, aman-aman aja gitu. Gitu. Sehingga back to yang tadi money sama dengan capital atau money itu bukan capital, sebenarnya udah ada di dalam Al-Qur'an. Itu kan cukup sering kita dengar ada penyebutan innamal bai'u mislur riba gitu kan. Jual beli itu dianggap sama dengan seperti riba gitu. Padahal Allah wa halalul bai'a wa harramar riba. Gitu. Itu kan memang perdebatannya di situ. Iya. Perdebatan tentang ketika uangnya itu kamu jadikan aset dulu, kemudian kamu jual belikan, itu beda loh dengan uangnya kamu pinjemin,
kemudian kamu dapetin sesuatu gitu. I see. Jadi transaksi itu Ah. ada di buy-nya tadi itu. Iya. Dia sebagai alat tukar Iya. tadi itu. Sehingga ada Kalau dia sebagai proses- commodity jadi proses terbentuknya, mungkin kalau ada proses produksi maka terbentuknya aset yang baru, ada pertambahan nilai gitu. Ada dampak dari perputaran uang Iya, gitu kan. iya. Berarti ada unsur produktifnya Iya. kalau perdebatan siapa itu namanya Syarifuddin Kartanegara atau sama Muhammad Hatta itu kan mengatakan kalau itu adalah pinjaman yang sifatnya produktif bukan riba. Kalau konsumtif iya gitu. Konsumtif tadi itu menganggap uang sebagai komoditi tadi itu berarti kira-kira. Ya kurang lebih lebihnya seperti ya. itu gitu. Jadi sebenarnya pendekatannya sebenarnya dari sana ketika sudut pandang lain dari membahas fenomena uang ini gitu. So whatever uangnya ya, kalau cara menggunakan uangnya masih sama seperti itu juga, ya tidak akan tercapai apa yang disebutkan yang tadi yang halal bai'a wa haramar ribanya. Message-nya nggak kita implementasikan gitu. Oke. Loh, tapi gini Mas Satria. Sekarang kan tadi itu katakan blok kripto. Iya. Kita tadi kan ngobrolin sedikit tentang fatwa tadi itu yang dihalalkan itu justru ketika dia menjadi currency, menjadi alat tukar. Yang kripto. Tidak. Gimana? Bukan menjadi alat tukar, menjadi aset. Bukan dihalalkan sih. Pembahasan fatwanya sekarang kan baru sebatas crypto as currency gitu. Lah ya, maksudnya yang diharamkan itu kan yang sebagai currency, yang dibolehkan sebagai aset. Kalau tadi kita ngobrolin uang, fiat money dan segala macam, itu beda ya. Fatwanya belum berbicara apa ya? Asetnya gitu, tapi belum ada pelarangannya gitu. Belum ada. Oke. Tapi cenderung akan ya lebih masalah tidak dibolehkan dulu karena gorornya yang masih relatif tinggi tadi gitu. Itu ketidakpastian. Ibaratnya kayak kita yang mungkin masih awam dengan pasar modal gitu, dengan saham gitu kan. Main di awal nganggap itu goror gitu kan. Tapi ketika ternyata bisa diukur, bisa jelas ini yang diperjualbelikan ya, ini ya saham dari suatu perusahaan yang memang benar-benar ada, yang jelas ada fundamentalnya, ada apanya gitu. Sehingga akhirnya kan terminimalisir kegororannya tadi gitu. Unsur ketidakpastiannya itu terminimalkan. Walaupun dalam prakteknya, dalam trading harian gitu kan, ya kadang yang kelihatan cuma angka-angkanya. Iya gitu. Kadang ya itu agak goror-goror juga gitu. Tapi ya perumpamannya seperti itulah gitu. Jadi makin kesini kan kita makin bisa menerima pasar modal gitu kan. Iya. Mungkin begitu juga dengan kalau cryptocurrency ini terus berkembang gitu. Mungkin ya makin ke sana ya fenomenanya hampir sama lah seperti bagaimana kita menerima pasar modal. Kalau itu makin jelas, makin bagaimana mekanismenya dan lain sebagainya, makin diketahui, makin ininya. Kalau sudah ada pasar modal syariah kan sudah ada ya. Sudah. Siapa tahu juga suatu saat ada kripto syariah atau blockchain syariah. Ya bisa aja gitu kan. Oke Mas Satria, makasih banyak. Kita sudah ngobrolin banyak hal tentang uang hari ini. Meskipun tidak ada uang di depan kita, tapi kita ngomongin tentang uang. Uangnya ada di sini. Kadonya di digital gitu. Oke, ya kapan-kapan bisa kita ngobrol lagi soal ekonomi syariah, soal juga perkembangan kripto yang terus berkembang sangat pesat ya sekarang ini, apalagi dengan fenomena Meta dan segala macamnya, NFT dan segala macamnya. Nanti kita bisa nanti ada kampus di Metaverse atau ada wakaf di Metaverse. Kita mau wakaf gitu buka ya. Donasi untuk beli aset di Metaverse, wakaf, crowdsourcing gitu ya, crowd wakaf gitu. Ya mungkin aja gitu kan. Gitu. Tapi ya mungkin nggak bakal mungkin lah ada masjid di Metaverse gitu. Masjid yang salat nanti avatar ya.
Oke, makasih Oke, banyak Mas Tri ya. Kita ketemu lagi di sama-sama. kesempatan yang lain, insya Allah Siap. dengan tema-tema yang tak kalah menarik. Makasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.